Halo Tapak, jumpa lagi dengan saya Mark Tapak Lebar 49. Pada akhirnya kita sampai pada pembahasan tentang ban motor balap. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh para riders yang ingin melakukan kegiatan balap atau kebut-kebutan di jalan? Mari kita simak video berikut ini. Yang perlu diperhatikan oleh para riders yang ingin melakukan kegiatan balap untuk persoalan mengenai ban, yang harus diperhatikan pertama adalah mengenai kompon. Kompon adalah bagian yang paling utama yang harus diperhatikan oleh para riders, makanya saya tempatkan pada posisi yang paling atas. Kompon yang harus dipilih oleh para riders yang ingin melakukan kegiatan balap atau kebut-kebutan adalah komponnya harus mengandung atau masuk pada kriteria soft kompon. Mengapa demikian? Karena ban dengan tipe yang soft kompon, dia memiliki tekstur yang lebih lembut dan lebih lengket ke jalan aspal. Bahkan kalau kita perhatikan ban-ban yang bertipe soft kompon, kerikil pun bisa menempel pada bagian tapak dari ban tersebut. Dengan daya cengkram yang lebih tinggi atau daya lengketnya yang lebih besar di jalanan aspal, maka daya cengkramnya akan lebih kuat dibandingkan dengan ban yang berjenis medium ataupun yang berjenis hard. Kriteria yang kedua yang harus diperhatikan para riders adalah mengenai bentuk. Bentuk apa yang harus diperhatikan oleh para riders yang ingin melakukan kegiatan balap? Adalah bentuknya harus berbentuk donat. Ya. Donat. Nah, apa sebabnya berbentuk donat? Karena kalau kita perhatikan ban yang berbentuk donat, dia memiliki bagian permukaan yang di tengah itu tidak flat atau tidak sebesar dengan ban-ban yang bertipe touring. Dengan ban yang lebih tapak yang lebih sedikit ini atau lebih kecil ini mengakibatkan pada saat mencapai kecepatan yang lebih tinggi, dia akan lebih cepat dibandingkan dengan ban dengan permukaan yang tapaknya lebih lebar. Ini disebabkan oleh gaya friksi atau gaya gesek yang dimiliki oleh ban yang bertipe donat itu lebih kecil dibandingkan dengan ban yang memiliki lebar tapak yang lebih besar. Nah, mengenai ban yang bertipe donat ataupun yang bertipe V atau bertipe flat atau U, itu sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi sobat tapak bisa saksikan video-video saya yang sudah pernah saya launching. Oke, itu kriteria yang kedua yang harus diperhatikan oleh para riders. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah mengenai aspek rasio. Aspek rasio itu adalah tinggi ban, yaitu mulai dari bagian yang menyentuh dengan aspal dengan bibir velg. Jadi kalau sobat tapak memilih ban berdasarkan aspek rasio untuk kegiatan balap, pilihlah aspek rasio yang lebih rendah. Misalnya adalah kalau ada ban dengan aspek rasio yang tinggi, yaitu misalnya saya ambil contoh 120 per 70 dan 120 per 60, maka pilihlah ban dengan aspek rasio yang lebih rendah, yaitu 120 per 60. Atau kalau sobat tapak ada pilihan ban 150 per 70 dengan 150 per 60, pilihlah yang 150 per 60. Atau 190 per 55 dengan 190 per 50, maka pilihlah yang 190 per 50. Mengapa demikian? Karena aspek rasio yang lebih rendah, jarak antara permukaan ban yang menyentuh dengan aspal lebih pendek ke bagian permukaan bibir velg. Hal ini menyebabkan daya responsif bikers
itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan aspek rasio yang lebih tinggi, yaitu misalnya 120/70. Nah, dalam hal ini seorang riders yang ingin melakukan kegiatan balap, dia memerlukan suatu respon atau gaya respon yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, karena ini sangat diperlukan sekali gerak cepat dari kegiatan balap itu sendiri. Oke, itu adalah tiga hal yang perlu diperhatikan oleh para riders. Bagian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah mengenai konstruksi. Konstruksi dari ban itu ada yang berkonstruksi bias dan ada yang berkonstruksi radial. Jika kalian adalah pembalap yang ingin memilih ban untuk kegiatan balap, pilihlah konstruksi ban yang bertipe radial. Mengapa yang dipilih adalah radial bukan bias? Saya akan jelaskan berikut ini. Baik, ini saya hapus dulu ya. Kalau kita perhatikan ban yang memiliki konstruksi bias ya, dia memiliki konstruksi berupa benang atau jalinan benang yang membentuk sudut sekitar 45 derajat seperti ini. Sedangkan untuk yang radial, dia memiliki jalinan benang itu berbentuk seperti membentuk sudut sekitar 90 derajat ya, seperti ini. Jadi kalau ban yang bertipe bias dengan konstruksi seperti ini mengakibatkan panas ataupun energi yang terkumpul itu berada di tengah, menyebabkan ban pada bagian tengah itu lebih cepat habis dibandingkan dengan ban yang berada di kiri atau di bagian kanan. Sedangkan untuk ban yang bertipe radial, panas itu akan disebarkan lebih merata dibandingkan dengan ban yang bertipe bias. Makanya kalau kita perhatikan kegiatan kompetisi seperti MotoGP, ban yang dipilih itu adalah bertipe radial. Agar apa? Agar panas yang muncul pada ban itu bisa disebarkan secara lebih merata dibandingkan kalau dia memilih dengan konstruksi yang bias. Oke. Berikutnya yang perlu saya sampaikan, apa yang perlu diperhatikan oleh para bikers yang ingin melakukan kegiatan balap adalah mengenai tipe dari ban. Untuk ban yang untuk kegiatan balap, pilihlah tipe ban yang bertipe tubeless. Oke. Seperti kita ketahui, ada dua tipe ban, yaitu tube tight dan tubeless. Untuk tube tight, dia harus menggunakan ban dalam, sedangkan tubeless itu tanpa ban dalam. Ban yang bertipe tubeless, jika dia terkena paku atau jarum atau material menusuk pada bagian ban, maka yang terjadi, angin yang keluar dari dalam ban keluar itu akan keluar secara pelan-pelan, tidak meledak seperti yang terjadi pada ban yang bertipe tube tight. Jadi ban bertipe tube tight pada saat dia tertusuk oleh material di jalan aspal, maka dia akan meledak. Ini sangat berisiko sekali buat para pembalap. Berikutnya yang harus kita perhatikan oleh para riders, yaitu yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah pattern atau batikan. Pattern apa yang perlu diperhatikan, yang harus dipilih oleh para bikers? Pilihlah pattern atau batikan dengan ulir yang seminimal mungkin ya, yang seminim mungkin. Kalau perlu, pilihlah yang model slick atau yang bertipe gundul. Karena kalau ban memiliki ulir yang banyak, itu ada bagian rongga ya di tengah-tengah ban, itu adalah fungsinya sebenarnya untuk sirkulasi air.
Nah, untuk kegiatan balap itu kan biasanya dilakukan untuk pada saat kegiatan pada saat cuaca bagus ya, cuaca cerah, tidak hujan. Karena kalau cuaca hujan pun pasti para riders akan mengurangi dari kecepatan itu. Jadi nggak perform lah untuk kegiatan pada saat hujan. Jadi pilihlah ban dengan alur atau ulir yang seminimal mungkin. Karena semakin banyak ulir, maka semakin banyak rongga atau bagian yang kosong, menyebabkan bagian yang menempel ke bagian aspal itu menjadi lebih sedikit. Jadi pilihlah ulir yang seminimal mungkin. Dengan demikian, permukaan ban yang menyentuh ke aspal itu lebih besar atau lebih maksimal atau lebih luas dibandingkan dengan ban yang memiliki banyak ulir, apalagi dia renggang-renggang. Ya, seperti ban yang bertipe off-road atau bertipe dual purpose. Pilihlah yang seminimal mungkin dari ulir tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah mengenai dari bobot dari ban tersebut. Pilihlah bobot ban dengan bobot yang lebih ringan. Seringan mungkin dari ban yang kalian pilih, maka itu akan jauh lebih baik daripada kalian memilih ban dengan bobot yang lebih berat, karena ini sangat berpengaruh sekali pada tarikan motor. Karena semakin dia berat, maka dia memerlukan power jauh lebih banyak dibandingkan dengan ban yang lebih ringan. Nah, dari kriteria ini, kompon, bentuk, aspek rasio, konstruksi, tipe, pattern, dan bobot, jika teman-teman semua memiliki memiliki hal yang lain yang perlu dimasukkan dari kriteria ini, silakan isi di kolom komentar. Tapi pada intinya adalah, jika Sobat Tapak sudah memilih ban dengan kompon yang soft, kemudian bentuknya ngedonat, aspek rasionya rendah, kemudian konstruksinya radial, tipenya tubeless, patternnya sudah seminimal mungkin atau bahkan bisa sulit, ditambah lagi dengan bobot yang lebih ringan, maka ban itu sudah sangat baik sekali untuk kegiatan balap. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada suara dari luar yang masuk, karena posisi sekarang ini adalah kita berada dekat sekali dengan pinggir jalan besar, jadi cukup ramai. Mungkin itu dari saya. Nah, ini adalah forum diskusi. Silakan yang ingin menambahkan atau mengkritisi untuk masukan kita semua. Selalu kita buka di kolom komentar. Silakan memberikan komentarnya di kolom tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, satu lagi saya lupa. Mungkin saya akan membahas tentang kriteria untuk ban motor touring atau untuk kegiatan touring jarak jauh. Mungkin ini sangat dibutuhkan para riders yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Ya, mungkin ada yang hobi dengan touring. Ya, saya akan membuatkan, tapi dengan syarat kalau memberikan komentar sampai 100 komentar dan 100 like, maka saya akan buatkan kriteria ban untuk touring. Berikut udah dulu dari saya. Video kali ini saya tidak ada editan, jadi beginilah polosnya. Terima kasih atas sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe. Dengan tambah subscribe, maka saya akan lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lain khusus tentang ban. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk subscribe. Subscribe itu tidak bayar, ya. Insya Allah ini akan terus kita lanjutkan sehingga forum ini menjadi forum diskusi yang positif buat kita semua. Demikian, controlling your movement. Salam Tapak.